Maka itu istri-istri tolonglah kami. Katakan amin. Hebat bukan pernikahan itu. Kalau ada Yesus di pernikahan kita, rumah tangga itu luar biasa. Ada yang sotol-tolol lihat jam itu. Ayat 5. Saudara itu ngapusi tok nonton bola sampai isu. Ayat 5, 1 Korintus 7. Lihat itu ya, ayat 5. Masa dengar firman aja tola-toleh sudah. Janganlah kamu saling apa? Menjauh. Kecuali, nah ini penting, dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis ini masalahnya jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Keluarkan kata kalimat kunci, persetujuan bersama. Suami istri, ini penting supaya keluarga kita harmonis. Apapun juga dilakukan persetujuan bersama. Amin. Maka itu Efesus 5, saya nggak punya waktu membahas, tapi nanti catat baca di rumah. Untuk suami istri, Papa di surganya memberi satu kata penting, mengampuni. Mengampuni. Kalau suami istri kaya dengan saling mengampuni, neraka jauh dari rumah kita. Amin. Jauh, saudara. Sesalah apapun istri kita ampuni, sesalah apapun suami kita ampun. Ayo, siapa pernah sering sakit kepala sampai dijambai, dijeduk-jeduk masih sakit? Berarti siapa yang sakit itu? Suami. Apakah tubuh bilang, dok tolong potong saja dok, saya rugi punya kepala begini, ngabisin duit, saya mau ganti kepala ayam aja. Nah itu perceraian. Siapa pernah mengalami tubuhnya sakit terus? Atau gini dah, kita lagi jalan santai, nggak lihat, tahu ini garis, tahu garis ya, tulang kering ini, apa tuh natap ujung meja yang runcing, sakit nggak? Aduh sakitnya. Apakah kepala maki-maki, matamu di di mana matamu? Loh, matanya di sini dong. Yang ngomong. Saudara, tahu hukum suami istri? Kepala pernah salah kepada tubuh, tubuh tetap ngampuni kepala. Tubuh pernah salah kepada kepala, tapi tetap diterima tubuh ini. Itulah hukum nikahan yang luar biasa. Saling menerima. Bagian terakhir, yang keempat. Wih, cepat sekali waktunya ini, saya sampai bingung. Bagian keempat, Efesus pasal 4, saudara. Saya kagum kepada ayat ini. Ini suami istri. Dengar baik-baik. Efesus 4 ayat 25. Dengan cepat. Karena itu, buanglah apa? Ayo baca, buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, saya diberi hikmat Roh Kudus. Kalau baca Alkitab, ada kata sesama anggota tubuh, itu pasti suami istri. Jadi ini untuk suami istri. Dengar, tidak ada hal yang lebih menyakitkan. 25, Pak Robert. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan hati kecuali seorang suami mendustai istrinya dan seorang istri dustai suaminya. Sakit enggak itu? Aduh, sakitnya luar biasa. Tolong bapak-bapak yang dua blek itu kita belajar. Begini hukumnya. Laki-laki terluka maksrat, bahasa Jawa bilang, artinya kecil saja, ya, lukanya kecil. Buat laki-laki 3 hari sembuh. Luka yang sama dialami istri, belum tentu 3 tahun sembuh. Ini para kepala dablek harus kenal hukum ini. Maka itu kalau kita melukai istri kita, susah sembuhnya. Nah tolong istri, murahlah pengampunan karena kami dablek. Kalau tanya kenapa kamu dablek, tanya yang nyiptakan, kenapa kami dibuat dablek? Lu betul, saudara. Contoh gampang lagi.
Kalau anak kita sekolah jauh di Jakarta misalnya, anak itu nggak SMS, nggak telepon. Kalau anak itu ada apa-apa, yang gelisah siapa dulu? Bapaknya atau ibunya? Ibunya. Mama itu hatinya luar biasa, gelisah. Nah, kalau lagi tidur berdua, dengar suami, itu disinggol. Enak kowe turu tok. Orang mikir anakmu. Nah, itu suami istri. Nah, ini suami kan marah, mikir apa? Mana baik-baik nggak ada kabar, nggak ada apa-apa. Nah, itulah dableknya. Loh, betul nggak, Soal? Itulah suami. Maka itu maklumi kami para istri. Kepala harus keras. Kalau gembuk pelembungan, gitu aja sudah. Kalau lembek itu balon namanya. Jadi mulai hari ini ada apa saja di pernikahan kita, langsung tubuh periksa diri, kepala periksa diri, ada apa ini? Gampang. Jangan ada dusta. Kapan kita saling berdusta? Jawabannya gampang. Ketika ada dosa di rumah tangga kita, kita pasti dustai pasangan kita. Betul tidak? Itu jahat. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dengar, yang masih single, masih bujang tidak boleh marah. Kalau pengen marah, kawin dulu. Inilah ayatnya, saya kagum. Jadi begini suami istri, kita ini diberi kesempatan marah oleh Tuhan, tapi tanpa dosa. Nah, marah tanpa dosa kalau ada jamnya. Kapan? Maghrib, surup-surup, matahari terbenam, berdamai. Jadi dari pagi sampai sore, silakan. Begitu sore, gitu lagi. Luar biasa. Mengapa? Ini hukumnya. Sebab begitu sore, sudah mulai malam, kita akan naik ke tempat tidur. Ini rahasia. Saudara dan saya suami istri tidak boleh naik ke takhta Tuhan dengan kemarahan. Jadi di tempat tidur kita bergurau lagi, kita itik-itikan, gulatlah semaumu. Tidur, matahari terbit. Apa mana? Lanjut. Rame lanjut. Sorenya lagi. Saya itu kagum pada ayat ini. Yang ngerti bahasa Yunani lebih kagum. Tensesnya itu present continuous tense. Itu berlaku tiap hari. Mau bertengkarlah, sore beres. Tidur beres, bangun lanjut. Tidak apa. Kurang enak apa menikah diberi hal seperti ini? Katakan amin. Nah, kalau gini kan senang. Anak-anak lemu-lemu kalau bapak ibunya tertawanya riang begini. Anak-anak sehat-sehat semua di rumah. Betul? Daripada rumah kayak kuburan, kayak neraka. Malu dengan tetangga. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Ngeri. Begini ayatnya. Setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Jadi artinya begini. Ini sudah terbenam dari jam berapa matahari tadi? Sudah 4 jam ya kira-kira matahari terbenam. Jam berapa toh? Oh, masih sore, jam 7 waktu India. Oke. Saya pakai jam India saja supaya nggak pulang-pulang. Nah, berarti matahari sudah terbenam 3 jam yang lalu. Ya, oke. Kalau kita belum berdamai, itu artinya kita mengundang iblis nginap di rumah. Karena kita akan naik ke takhta Tuhan dengan jengkel. Nah, setan yang kita ajak nginep di rumah, semalam saja, besok sudah buyut. Punya cicit setan itu besok. Ngeri sekali. Maka itu kalau suami istri sudah 3 minggu nggak omongan, setannya di mana-mana sampai ke got, ke lubang WC. Oh, setan semua. Ngerti arti ini, saudara? Maka itu rumah kita jadi neraka.